Ini bagian yang terakhir ini. Suara saya bisa didengar atau enggak ya? Nggak bisa, Pak. Bisa. Jelas, jelas. Bisa, Pak. Nah, ini bagian terakhir ini, bab 10 ini bicara tentang melihat ke masa depan. Ya. Teologi-teologi Barat nampaknya cenderung kuat dalam hal metafisika, tapi dalam hal teologi Asia dapat memberikan sumbangan yang berarti ya. Di eh, kecenderungan teologi Barat itu lebih kepada metafisika. Ya. Teologi dunia yang muncul, tapi tidak dari satu konteks yang memasakkan teologinya kepada konteks lain, bagaimana yang terjadi pada waktu yang lalu, yaitu teologi Barat. Teologi dunia akan tercipta apabila konteks yang bermacam-macam berkumpul bersama dan berbagi pengalaman dengan sikap saling menghargai, juga setiap konteks saling memberi dan ajar. Pada hakikatnya yang paling berharga adalah manusianya. Dan bagi manusia ini Yesus Kristus telah hidup, mati, dan hidup sekarang. Tugas memikirkan dan melaksanakan teologi, apakah itu di Asia, dimanapun saja, adalah satu tugas yang mengasihkan di mana semua orang itu dipanggil untuk hidup dalam mengambil bagian tersebut. Ya. Jadi tidak lain adalah bergabung dengan Tuhan dalam membangun satu dunia baru dan berjadikan jalannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang kalau kita melihat ke masa depan itu sebenarnya kondisi gereja sekarang ini sangat memprihatinkan. Ya, dalam arti satu bahwa ada orang yang ke gereja hanya karena hiburan. Ya, ada gereja yang gede-gede itu kadangkala dengan lighting atau apa namanya gemerlapnya lampu yang bermacam-macam. Jadi seperti kalau kita masuk ke dalam gedung Facebook ya, semacam itu. Ada juga orang yang ke gereja hanya untuk apa ya istilahnya itu orang tidak mau terlibat ya baik segi pelayanan maupun segi yang lain. Jadi dia hanya datang kasih persembahan pulang ya. Dan kalau itu di gereja kecil kan kelihatan. Lalu makanya dia cari gereja yang gede-gede supaya tidak terlihat orang. Ya hanya sekedar apa ya istilahnya itu menutup diri dan tidak mau bergaul dengan yang lain ya. Ini banyak terjadi hal semacam itu ya. Di Jogja pun ada semacam itu ya. Kemudian juga ada orang-orang tertentu yang dalam bergereja itu juga tidak mau apa ya istilahnya itu bergabunglah untuk membangun satu apa ya kerajaan Allah. Artinya mereka tidak mau dilibatkan dalam banyak hal. Ya. Jadi kalau kita melihat bagian ini ada banyak motivasi orang ke gereja dan yang perlu kita perhatikan dalam kita, budaya kita adalah apakah pelayanan kita ini bisa memberi jawab kepada setiap orang. Ya. Jadi bagaimana kita sendiri memberi pengaruh kepada mereka untuk mereka ini bisa terlibat ya, dalam membangun satu dunia baru, yaitu mewujudkan kerajaan. Ini menjadi bagian hal yang penting dalam kita melaksanakan
tugas teologi, tugas bergereja, tugas bermasyarakat, tugas dalam pelayanan, di mana kita ini diberi mandat oleh Tuhan untuk melakukan amanat agung-Nya. Jadi ini menjadi satu, saya tidak mengatakan beban. Kalau beban itu kita akan menjadi berat. Tapi ini satu panggilan yang mestinya kita sebagai hamba Tuhan atau calon hamba Tuhan itu mempunyai tanggung jawab yang mulia. Nah, apakah panggilan kita ini bisa menjawab tantangan zaman yang sekarang sedang kita? Karena era ke depan, generasi yang akan datang itu kemungkinan besar anak-anak kita bahkan cucu kita nanti kalau Tuhan belum datang itu kemungkinan mereka sudah tidak mau mengenal gereja, ya, karena dengan kemajuan teknologi ini coba sekarang di keluarga-keluarga kita ya, apakah ada di antara saudara misalnya ada 2 orang atau 3 orang dalam satu keluarga itu, apakah hanya punya satu HP ataukah masing-masing punya HP? Ya dah? Punya HP semua, Pak. Bisa Pak, Iya, kan masing-masing. satu orang pun punya 2, punya 3. Ya, itu Indonesia 280 juta sekian itu HP-nya 3 kali lipat lebih banyak HP-nya daripada penduduk Indonesia. Kita ini di seluruh dunia menjadi pengguna gadget kalau tidak nomor 4, nomor 5 di seluruh dunia. Minimal 6 jam kita berhadapan sehari. Di meja makan pun kita tidak ngomong dengan yang kita hadapi orangnya, tapi kita asik dengan gadget kita masing-masing. Nah ini menjadi jadi satu budaya yang ini ke depan itu sangat memprihatinkan. Jadi secara segi sosial, secara segi eh, ya sosial lah, ya hubungan antar pribadi itu menjadi renggang. Jadi ada pepatah mengatakan yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ya karena tapi kadang-kala kita dalam mensikapi bagian ini, bahkan kalau kita lihat, coba perhatikan orang yang pergi ke gereja saja. Kalau saudara korban 1 jam, wah jemaat sudah gelisah. Sudah pokoknya ditarik ke sana, ditarik ke sini, ke depan, ke belakang, sudah tidak karuan. Sudah panas ya. Apalagi mereka lalu tidak memperhatikan firman Tuhan, tapi memperhatikan gadget mereka masing-masing. Ya. Ini bagian yang sangat sangat susah di kita. Yang kedepannya itu budaya ini akan menjadi budaya yang sangat istilahnya khawatir. Bahkan ini menjadi, kalau saya ngomong itu sekarang ini setiap orang punya setan gepeng. Ya, setan gepeng itu HP itu setan gepeng. Itu menjadi berhala. Ya, betul menjadi berhala. Sangat menjadi berhala. Ya kita bisa bisa menerima segi positifnya. Segi positifnya ada juga, tapi banyak segi negatifnya dari segi positif. Beberapa waktu yang lalu itu saya terima apa namanya video itu yang sangat demikian. Yang satu anak 7 tahun, ya, beda oleh mamanya, wakilnya 15 tahun minta
mamanya tapi gitu. Keluarganya, rumahnya hancur. Semua rusak. Bukan cerita bohong, tapi ini sungguh-sungguh terjadi. Gara-gara HP-nya ini. Jadi mengerikan kalau orang sudah berkecanduan itu sangat mengerikan. Jadi apa namanya, dia akan melakukan hal-hal yang tidak, saya berharap juga ya ini kita juga termasuk budaya Jawa. Ini salah satu contoh saja kita dijelaskan ada identifikasi, ada bentuk desa, ada angka dan fakta demografis, ada mata pencaharian hidup, ada sistem kerabat, sistem kemasyarakatan, religi, dan yang satu itu adalah masalah pembangunan dan modernisasi. Ini yang ada dalam kebudayaan Jawa. Ini kita lihat. Ini dan fakta bisa dari sistem kerabat religi dan di Jawa itu ada daerah namanya Kejawen. Dan termasuk daerah Kejawen itu adalah daerah Banyumas. Ada yang tinggal di Banyumas. Termasuk daerah yang kita ya, dan seterusnya. Daerah Banyumas itu juga selatannya dan seterusnya. Kemudian Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri. Ini kalau kita mau identifikasi mengenai daerah Kejawen, ya. Terus kemudian di luar daerah itu dinamakan daerah pesisir. Ada pesisir kidul, ada pesisir lor. Mungkin ada yang tinggal di daerah Pantura, pesisir lor namanya. Kemudian ada ujung timur, daerah daerah Jawa Timur sana. Nah, dan di dalam pergaulan hidup sehari-hari itu maupun dalam perhubungan sosial, mereka kebanyakan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu sebenarnya seperti kemarin saya sampaikan, ada bermacam-macam, ya. Ada bahasa Jawa ngupu, sar, ya. Ada bahasa Jawa kromo biasa, ya. Tetapi juga ada bahasa kromo inggil, ya. Kromo inggil itu biasanya dipakai di keraton, di itu biasanya bahasanya kromo inggil. Di samping bahasa Jawa itu masih ada namanya bahasa Kawi, yaitu bahasa Jawa kuno. Kalau mendekati hampir sama dengan bahasa Sanskerta. Ya. Jadi kalau saudara pergi ke Thailand pun juga sebenarnya rumpunnya itu hampir sama, adalah bahasa Sanskerta itu. Ya. Jadi dalam ya bahasa Kawi itu saya sendiri juga kurang hafal karena banyak hal yang sulit di sana. Kemudian ada dua macam bahasa Jawa, ini saya tadi juga sampaikan.
tingkatannya itu pro dan promo. Promo itu ada promo biasa, promo gitu. Kemudian bentuk desa, angka dan fakta integritasnya, nah, jumlah penduduk Jateng, Jatim, dan Madura ini angka desa utama sekitar 30 juta pada tanggal 400 per minggu. Tidak sekarang ini Jateng, Jatim, dan Madura itu kan, sedangkan lebih dari 30 tahun kemudian jumlah itu meningkat menjadi, jadi kalau 30 tahun berarti tahun 60 dan 1960 meningkat menjadi 42 juta dan kepadatan penduduk 567. Yang sekarang akan kita tinjau secara khusus angka penduduk. Nah, ini bicara tentang angka fakta dan demografis. Pada tahun ini DIY saja tahun 63 jumlah wilayah selatan yaitu Bantul adalah 504.000 jiwa, 65 orang ya. Dan 152 orang diantaranya adalah orang asing. Ini dari 12.400 kepala Soma itu artinya kepala keluarga. Ini tahun dan untuk desanya, ikan untuk desanya itu adalah desa sebagai tempat kediaman yang pada masyarakat orang Jawa di daerah pedalaman adalah suatu wilayah hukum yang sekaligus juga menjadi pusat pemerintahan. paling paling ya, dari bahan dan bentuknya ada beberapa macam rumah di desa. Ada sering Jawa ya. Ini yaitu taman di masa Sri. Kemudian mata pencahariannya ada serotong. Suaranya putus-putus, Pak. Putus. Oke. Dan mata pencarian hidup, nah, selain sumber penghidupan yang berasal dari pekerjaan pegawaian, pertukangan, perdagangan, bertani adalah juga merupakan salah satu mata pencarian hidup dari sebagian besar masyarakat Jawa di Indonesia.
Jadi ada yang jadi pegawai, ada yang jadi bank, ada yang berdagang, ada juga yang di pertanian di Jawa. Dan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral, sedangkan sistem istilah kekerabatannya menunjukkan sistem klarifikasi menurut angkatan kata ya, wanita, warga, jadi pria dan wanita, kemudian sebagai keluarga atau politik, dan sistem kemasyarakatannya dalam kenyataan hidup masyarakat orang Jawa, orang masih membedakan antara priyayi dan wong cilik. Biasanya kalau ada kampanye itu istilah wong cilik, siapa apa sebenarnya. Yaitu masyarakat yang kebanyakan itu namanya wong cilik. Kalau priyayi itu bisa dikatakan orang-orang yang punya kedudukan, ya, gawe dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, nah, ini susunan daripada atau sistem kemasyarakatan bahwa wong cilik ada Bendoro, ada priyayi. Ini sudah sebenarnya bagian ini hampir luntur dalam masyarakat kultur Jawa itu. Priyayi itu adalah pegawai negeri dan kaum terpelajar. Itu yang disebut dengan priyayi. Kemudian Bendoro itu adalah keturunan keraton dan keturunan bangsawan yang berdarah biru. Itu disebut dengan Bendoro. Kemudian wong cilik itu ada petani, ada tukang, ada pekerja besar dan buruh dan seterusnya. Itu namanya wong cilik. Sistem kemasyarakatan itu menurut kriteria pemeluk agama orang Jawa biasanya membedakan orang santri dengan orang agama kejawen. Ya. Di dalam masyarakat Jawa itu sebenarnya masih banyak juga orang yang memeluk agama kejawen, yaitu kepercayaan-kepercayaan seperti Sabto Darmo, Pangestu, Darmo Gandul, ya bermacam-macam ya. Maka dan seterusnya. Nah, santri kejawen, ya. Dan santri itu patuh menjalankan rukun agama, sedangkan kejawen itu tidak patuh menjalankan rukun agama, tidak sholat, tidak pernah berpuasa, tidak bercita-cita naik haji dan seterusnya. Kemudian masih dalam sistem kemasyarakatan itu dalam kalangan wong cilik masih terdapat tingkatan lagi, yaitu tingkatan itu ada wong baku, ya, saya jelaskan wong baku, kuli, gandok, lindu, toko, sinoman, dan pejagan. Nah, yang dimaksud dengan wong baku itu adalah keturunan orang-orang pertama yang dahulu datang dan menetap di desa, memiliki sawah, rumah, dengan tanah pekarangannya. Ini namanya
disebut dengan wong Pak. Di istilah lain itu dipakai kata penduduk asli. Ya, asli di situ. Namanya wong Pak. Kemudian kuli gadok lindung itu artinya orang laki-laki yang telah kawin akan tetapi tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Ya, bisa dikatakan orang yang kontrak, ya, orang yang tidak memiliki rumah, jadi ya, apa namanya, berlindung di tempat itu hanya kontrak saja, bukan istilah itu. Ya. Jadi istilah kuli itu sebenarnya pekerja kasar. Kemudian Joko Sinom Manpejangan ini maksudnya adalah mereka yang belum menikah dan masih tinggal bersama dengan orang tua. Dengan Joko disebut dengan Sinoman, dan religinya kalau kita perhatikan, ini kita di dalam masyarakat Jawa itu memang mayoritas adalah Islam. Saja dibagi menjadi beberapa dan santri Anda pencarian. Mungkin KTP-nya Islam, tetapi sebenarnya dia bukan santri, dia adalah pencarian. Juga tidak sedikit yang memeluk agama-agama besar lainnya, ya, seperti Kristen, seperti Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini kenyataan yang ada di masyarakat Jawa. Nah, sekarang masalah pembangunan dan modernisasi. Jadi, nah, satu kelemahan dari mentalitas rakyat pedesaan di Jawa yang akan menjadi penghambat besar dalam hal pembangunan adalah sifatnya yang pasif terhadap hidup. Jadi faktor yang menyebabkan kefasikan itu adalah karena kesukaan orang Jawa terhadap gerakan kebatinan. Ya, penilaian tinggi yang dinyatakan terhadap konsep nerimo. Hanya yang ulet dalam hal menderita, namun yang lemah dalam hal karya. Jadi, merefleksikan mentalitas tersebut. Jadi kalau kita lihat mengapa juga pembangunan di Jawa itu tertinggal, itu karena mentalnya seperti ini. Lebih berbicara kepada kebatinan, lebih berbicara kepada konsep. Ya, konsep nerimo itu artinya ya sudah cukuplah begini, ya. Tidak ada usaha yang lain. Kemudian juga tambah kalau kemudian penambah kefasikan orang Jawa adalah kekuasaan dari raja-raja. Zaman dahulu itu Jawa itu banyak raja. Kemudian yang kedua tekanan kekuasaan dari kolonial Belanda. Jadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat Jawa itu selain mentalitas orang Jawa yang terlalu nerimo dan sikap pasif terhadap hidup, juga tekanan penduduk yang telah menyebabkan masyarakat Jawa itu menjadi lewat miskin. Karena Jawa ini banyak orang miskin. Nah, nerimo juga sudah ini dimakan sama ya, juga. Kemudian tak adanya organisasi-organisasi asli yang telah mantap, yang jika dimodernisasi dapat menjadi organisasi masyarakat yang aktif di badan
kemudian tak ada pemimpin desa yang aktif kreatif untuk dapat memimpin aktivitas ya produksi yang bisa memberi hasil 3 kali atau 3-4 kali lebih besar daripada sekarang tiap tahun. Ya. Ini makanya berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun orang Jawa itu kondisinya miskin. Ya. Itu akhir-akhir ini karena apa? Banyak penduduk yang datang itu bisa apa namanya mengubah pola pikir daripada gaya masyarakat Jepang. Nah, itu satu tambahan dari saya mengenai budaya Jawa. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu atau ada diskusi-diskusi dulu dalam bagian ini. Saya silakan. Halo, Shalom Pak. Shalom Pak Paulus. Selamat pagi. Ya, oke, baik Pak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan menurut saya ini adalah kebutuhan-kebutuhan gereja masa kini. Dan pas pada pagi hari ini kita berbicara tentang melihat gereja ke depan. Dan masalah-masalah yang sudah dipaparkan oleh Bapak Paulus tadi itu yang terjadi di masa kini, Pak Paulus. Ya, jadi saya kira bahwa mata kuliah ini sangat tepat untuk menjawab apa yang terjadi kepada gereja-gereja masa kini. Nah, salah satunya saya ini adalah seorang pemimpin organisasi juga, Pak. Kami beberapa pemimpin organisasi sedang bergabung dalam satu grup untuk membahas masalah yang terjadi kepada gereja-gereja masa kini. Nah, yang saya maksudkan salah satunya, Pak, adalah begini. Sekarang ini ada banyak hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta yang berkata tidak perlu orang-orang Kristen ke gereja. Cukup di rumah dengar firman Tuhan melalui media sosial. Nah, ini Pak, jadi sehingga banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan ya, secara khusus di Kota Semarang terpengaruh dengan itu, Pak. Jadi tidak perlu ke gereja, Pak. Ya, cukup di rumah lah gitu. Dengar khotbah dari pendeta-pendeta yang terkenal dan segalanya. Lalu persembahan dikirim, perpuluhan dikirim. Lalu yang kedua adalah pengaruhnya juga adalah karena jemaat-jemaat banyak yang cukup beribadah dari rumah dengan mendengar dari sosial. Kemudian akhirnya amanat agung Tuhan Yesus itu sekarang ini kayaknya tidak terasa sekali. Jadi akhirnya orang tidak lagi ada niat ataupun ada beban untuk memberitakan Injil sebagaimana yang Bapak katakan tadi ya Pak. Jadi, nah ini yang saya mau tanya kepada kita semua dan teman-teman, kira-kira bagaimana solusi kita sebagai gereja-gereja masa kini untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masa sekarang ini. Sekian dan terima kasih Pak Paulus. Tuhan berkati. Ya, terima kasih, Pak. Oke, silakan ditanggapi. Nah, sebenarnya apa namanya adanya daring ya dan ibadah online itu kan Oh iya betul Pak, betul ya. karena pandemi Ya, dimulai tahun 2020 pandemi. Saat pertengahan 2022 dan itu juga gereja kami pun juga melakukan semacam itu. Kita hanya parahnya itu memang kami tidak pernah menutup gereja. Kami buka ibadah dengan ya sedikit orang.
kemudian yang lain itu bisa mengikuti dari rumah. Tapi sesudah pandemi itu selesai, kan kita ini sebenarnya diharapkan kembali ke konsep. Jadi bisa ibadah secara bukan secara virtual, tetapi secara apa namanya hadir ke gereja dan mengikuti secara konsepnya. Tetapi eh, yang terjadi sekarang ini memang kebablasan. Nah, kami juga melayani dua bagian ini. Jadi sebenarnya apa namanya pelayanan yang sekarang ini kami lakukan itu selain ibadah secara onsite, tetapi juga online. Jadi tetap ada online. Jadi jemaat yang betul-betul tidak bisa hadir, ya mereka bisa mengikuti secara online mereka masing ya. Kebetulan kami siarkan melalui YouTube. Jadi Bapak Ibu mau cari pun juga pasti. Nah, persoalannya adalah kalau kita ibadah dengan secara online itu sebenarnya ibadah itu kurang sopan. Nah, ya, ya tidak fokus sebenarnya. Sambil-sambil masak, Pak. Iya. Padahal itu khusus untuk Tuhan ya. Ya, betul. Tapi kita juga tidak bisa menutup secara online ini. Karena kami juga sebenarnya bicara dengan pengurus gereja itu kita akan tidak pakai online atau pakai bilang begitu. Lalu mereka banyak usulan tetap pakai Pak, karena ini juga saran untuk penginjilan melalui media sosial ini kita bisa masuk ke ke mana saja tanpa harus permisi, tanpa harus izin. Jadi itu salah satu ya sudah kita sampai ini online. Walaupun akhir-akhir ini kami ada gangguan dengan layar karena apa namanya kameranya itu rusak. Jadi kita bisa ini kamera ya, jadi hanya apa namanya suara saja dan tidak ada. Ya. Nah, saya berharap juga bagian ini harus disikapi dengan apa ya positif ya. Memang ini budaya, ya ini budaya baru. Kan ini menjadi satu budaya baru. Ya kadang-kala orang sudah malas untuk gereja ya. Tapi kami tetap menekankan supaya mereka bisa dan kan itu 90% itu juga nanti karena kami hanya badannya itu tidak hanya sekali, jadi 2 kali yang tidak bisa pagi, bisa sebenarnya mereka sadar di situ. Dan ini menjadi tantangan bagi kita gereja-gereja kan apa ya ke depan itu ya supaya mereka bisa itu kesempatan untuk datang kepada Tuhan itu ya disadarkan melalui firman Tuhan dan banyak hal lah bisa kita sampaikan itu menyadarkan orang sampai betul-betul mereka bisa hadir ke yang itu saja Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain silakan. Ya, Pak, yang semaksud tadi Pak, terima kasih untuk jawabannya. Kalau gereja-gereja mungkin gereja-gereja lokal mungkin tidak apa-apa ya Pak ya. Jadi yang semaksudkan ini media sosial yang ditayangkan dari satu tempat Pak. Jadi akhirnya saya beri satu contoh. Sampai sekarang ini ada teman hamba Tuhan yang rajin mengikuti ibadah media sosial tiap minggu Pak. Ada 7.000 pengikutnya Pak seluruh dunia, seluruh Indonesia. Jadi artinya setiap gereja-gereja organisasi itu mereka bisa bergabung di situ. Nah, dan akhirnya baru saya dengar kemarin
mereka berkata bahwa tidak usah ke gereja dan kemudian cukuplah kita membangun eh, gereja rumah. Nah, ini dia, gereja rumah. Jadi saya pikir ya ini dia, kalau positif gereja rumah itu nggak masalah ya. Tetapi yang saya dengar juga dari salah satu anggotanya, mereka tidak merasakan suasana di gereja. Nah, itu dia Pak. Jadi ini yang terjadi. Mungkin ini yang saya maksudkan ya, karena sudah berapa maksud saya di sini hal-hal yang tidak positif lah, ada positifnya, ada negatifnya, itu yang saya maksud. Jadi mungkin teman-teman yang lain barangkali merasakannya, ya kita mungkin bersama-sama untuk mencari hal yang terbaik demi kerajaan Tuhan. Demikian, terima kasih banyak. Itu gereja apa ya? Saya sepertinya pernah dengar ya sampai 7.000. Cuma saya kurang jelas itu. Dia tidak atas nama gereja, Pak. Itu yang kita maksud. Mereka tidak mengatasnamakan gereja. Jawa Jadi Timur di bebas Surabaya ya atau di luar organisasi. di Jawa Timur ya misalnya. Jakarta. Yang terkenal biasanya Debbie Basir itu, Pak. Kristen progresif ya Pak. Iya. Mungkin itu ajaran Kristen progresif. Ya, itulah Iya, salah Pak. satu. Ya. Ya, terima kasih. Pengalaman saya yang di jemaah, pernah juga saya bertemu dengan jemaat, dia berkata kepada saya langsung mengenai fenomena nggak usah ke gereja lah, dengar aja khotbah ini. Saya bilang begini, oke, kalau begitu Pak, begini aja, nanti kalau Bapak sakit jangan minta doa dengan gembala ya. Minta aja doa dengan dia, dan kemudian nanti kalau Bapak meninggal, minta aja dimakamkan dengan dia, dengan pengkhotbah yang Bapak suka sering nonton. Ya, memang ini tantangan kita sebagai gembala, jadi memang kita memberi pemahaman kepada jemaat. Kita tidak bisa yang seperti Pak Paulus, kita tidak bisa melarang mereka, tetapi sebagai gembala, di sisi gembala, sebagai gembala, kita memang harus memberikan pemahaman yang benar kepada jemaat untuk bagaimana kita mengutamakan gereja di mana kita beribadah, berjemaat. Karena ujung-ujungnya juga kalau ada masalah akan lari kepada gembala di mana dia berjemaat. Dan memang ini menjadi pemikiran bagi pemimpin-pemimpin untuk memang mensosialisasi hal ini kepada jemaat. Ya, ini tantangan kita sebagai pemimpin. Ya. Termasuk kalau nikah pun juga online ya. Ya. Dan memang kita gereja juga memang tidak bisa menutup diri. Waktu zaman COVID kita juga gereja sepertinya belum siap untuk ada situasi itu. Sehingga khotbah secara Zoom dan YouTube juga kita kewalahan juga gereja. Kalau gereja yang punya fasilitas ya tidak masalah. Dengan pos yang agak sulit. Ya. Ada tanggapan yang lain, silakan. Oke, dari saya Pak, pengen menanggapi juga terkait tadi kan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tidak ada niatnya jemaat Tuhan untuk pergi ke gereja, dan ada dikatakan tidak ada niat untuk memberitakan Injil. Jadi untuk yang pertama saya ingin beranjak dulu dari tidak pengen ke gereja. Jadi sebenarnya sebagai umat Tuhan kita perlu pentingnya persekutuan, Pak. Kalau cuma ibadah ya bisa kita lakukan di online. Nah, kita sebagai gereja kita perlu melihat dulu bentuk ibadah minggu kita seperti apa. Apakah sama seperti yang di online atau sekedar nyanyi, ibadah terus pulang, atau di dalam tengah persekutuan ibadah kita ada diskusi kelompok atau ngobrol. Jadi kayak jemaat betah dengan keberadaan gereja dengan bedanya dengan online gitu Pak. Jadi
online itu kan kalau kita sama dengan, jadi kita tidak bisa mengalahkan ketika kita cuma ibadah, nyanyi, dan dengar khotbah terus jemaat langsung pulang. Jadi nggak ada bedanya dengan ketika mereka ikut online. Tetapi kalau ada tadi seperti biasanya kalau kami selesai ibadah ada ngobrol-ngobrol santai jemaat dan gembala, kita diskusi. Jadi di situ ada hal yang baru dari ibadah online. Jadi ada yang beda. Yang kedua, tidak ada niat untuk Injil. Saya pernah baca buku tentang gereja tanpa tembok. Di situ mengatakan gereja itu kebanyakan puas dengan jemaat yang ada. Jadi sebenarnya kita harus melihat di luar tembok gereja itu ada orang-orang yang membutuhkan kita. Jadi tanggapan saya terkait tidak ada niatnya untuk memberitakan Injil, sebagai pemimpin kita kembali lagi mengingat visi misi gereja kita di situ apa gitu. Jadi setiap minggunya kita perlu juga mengatakan visi dan misi gereja kita kepada jemaat sehingga jemaat juga paham terkait berdirinya gereja di tengah-tengah lingkungan kita. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi tambahan yang lain, silakan. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu menggunakan Zoom, online, gereja ibadah online itu tidak, itu sesuatu yang bagus, pembaharuan yang baik untuk memakai perangkat-perangkat di dalam hal memberitakan, memperluas kerajaan Tuhan melalui media, itu bagus sekali, karena dengan adanya media itu pertumbuhan gereja di Indonesia juga kan tinggi dilihat ya, kalau dilihat ya, karena melalui pemberitaan melalui media. Nah, karena kan kalau kita ada juga dilema ketika orang memberitakan secara langsung, juga mungkin takut atau dan lain sebagainya, bisa saja terjadi seperti itu. Itu yang dari secara secara positif di medianya ya, di media. Ada juga secara negatifnya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa dengan adanya media itu orang tidak lagi ke gereja karena sudah terpaku dengan situasi, dia sudah tenang memakai media, dia tinggal buka YouTube atau mungkin dia lagi tidur sambil dengar, dia tidak lagi ke gereja bersekutu dengan sesama orang percaya, bisa juga seperti itu. Nah, kembali lagi yang menjadi titik bagaimana supaya ini tidak terjadi dalam gereja, dan bukan tidak terjadi, pasti akan terjadi satu dua perkara sih, satu dua orang pasti ada yang melakukan hal itu. Bagaimana caranya kita kembali ke sebagai gembala itu supaya cara kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala itu bagaimana sih menangani itu. Pengajaran kita harus diperbaiki, pendekatan kita juga harus diperbaiki. Kalau ada yang kayak gitu, apa yang salah? Kita harus melihat di dalam diri kita, apa yang keliru dengan keadaan seperti ini sehingga sampai seperti ini. Kan semestinya begitu ya. Nah, karena banyak juga gereja, contohnya ada teman juga yang cerita itu bahwa sekalipun itu ada buka Zoom, mereka tetap datang ibadah. Karena kenapa? Mereka rindu untuk bersekutu sama dengan yang lain. Berarti ada sesuatu yang mereka lihat secara tatap muka dan beda dengan online. Nah, di dalam itu mereka ketika mereka beribadah bukan hanya saja datang ibadah, tidak. Mereka masih ngopi bersama, cerita saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka cerita apa persoalan mereka dalam pekerjaan, mereka ada kendala. Dengan seperti itu, pasti orang akan merasakan, oh lebih enaklah kalau kita tatap muka daripada online. Kalau saya tidak salah itu di gerejanya Pak Jones juga begitu Pak. Beliau itu menyediakan kopi dan juga Geki Ungaran kayaknya pas. Menyediakan kopi, gula, teh, snack. Sehingga anak-anak muda bahkan orang jemaat itu selesai ibadah tidak langsung pulang. Karena itu membangun keakraban. Di sela-sela itu kita kan saling cerita, saling curhat, saling menguatkan satu dengan lain. Itu satu strategi yang bagus juga
Sehingga jemaat yang ada itu tidak bosan dengan keadaan datang, duduk, habis khotbah langsung pulang. Tidak. Nah, kalau seperti itu juga pasti akan banyak orang yang lebih senang ikut online. Ya, itu sih. Kembali kepada apa yang kita mau buat untuk tidak membuat orang lain itu bosan untuk datang beribadah. Ya, begitu sih. Ya Pak, mungkin menurut saya Pak, Filmon. Filmon mau menyimpulkan itu. Ya Pak, menurut saya yang disampaikan oleh Pak Gembala, Pak Ketua Daerah, Pak Jones, ya itu memang betul. Sekarang ini banyak fenomena seperti itu, fenomena. Tapi menurut saya untuk apa namanya yang gembala-gembala atau hamba Tuhan yang sampaikan secara YouTube dan banyak jemaat yang tertarik untuk mengikuti, bagi saya itu tidak terlalu menjadi masalah. Kan tadi menurut pendapat saya itu tadi gereja rumah atau biasanya ecclesia domestica, begitu bahasa Latinnya bilang ecclesia domestica, itu tidak apa-apa gereja rumah. Itu justru membuat apa ya, pemahaman kita itu semakin baik asalkan kita mengontrol atau mungkin kita melihat pengajaran apa yang disampaikan. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, seperti hamba-hamba Tuhan lain, Pak Jimmy dan hamba-hamba Tuhan lain sampaikan. Bagi saya yang itu yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa membatasi jemaat kita untuk jangan ikut ibadah online, tidak bisa. Karena kita ini zaman apa ya, society itu Pak, gitu. Jadi kita harus pandai-pandai lah dalam menyiapkan metode untuk pelayanan kita ke depan. Itu saja Pak, terima kasih. Masih ada lagi satu lagi mungkin. Pak. Ya, kami juga menghadapi hal yang sama. Memang dari sejak pandemi itu tetap akan meninggalkan hal-hal yang satu sisi positif, di sisi lain ya seakan-akan gereja juga menjadi rugi tanda kutip, karena dengan adanya online itu sama seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman, ketika gereja tidak bisa memberikan sesuatu yang bahasanya tidak bisa memberikan makanan yang cukup baik, makanan yang bergizi kepada jemaatnya, maka mereka akan lari, akan tetap nyaman dengan onlinean, karena selama ini mungkin sekalipun berapa tahun yang dihadapi itu sudah membekas dalam diri mereka, enak begini gitu kan. Dan sekalipun kita tetap juga mengadakan pendekatan-pendekatan supaya ketika nanti ada persoalan, ada masalah, seperti tadi yang disampaikan teman-teman, ketika sakit atau meninggal nanti siapa, apakah menikahnya juga secara online gitu kan. Pendekatan memang tetap harus kita lakukan ya, bagaimana caranya di samping di satu sisi gereja harus mempersiapkan yang terbaik lah, sehingga umat itu tidak terlena dengan onlinean itu yang membuat mereka akhirnya pun jauh dari persekutuan dan akhirnya juga merasa ya sudah nggak butuh orang lain mungkin Pak, begitu. Hanya butuh diri sendiri sama Tuhan. Jadi kita, kalau saya secara pribadi yang kami terapkan memang satu sisi gereja bagaimana menyiapkan pola ibadah itu yang jangan sampai tertinggal dengan apa yang ditawarkan oleh media sosial. Yang kedua juga kita tetap berperan aktif untuk ya pendekatan, mengingatkan mereka, datangi ke rumahnya, jelaskan. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang belum, Pak. Ada yang sampai sekarang, khususnya yang anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda yang masih belum ini. Mereka lebih asik dengan dunianya, gadgetnya itu, sehingga setelah aku online saja. Mungkin yang tua-tua biar ke gereja, karena yang tua-tua mungkin sudah dekat umurnya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada yang menanggapi tentang kebudayaan Jawa yang saya sampaikan? Jadi kita tinggal di Jawa, makan nasinya orang Jawa.
Ya, kebudayaan Jawa. Ya, saya tertarik tadi dengan satu yang Bapak sebut itu dengan kejawen. Ya, kejawen. Memang kebetulan juga saya punya mertua itu kejawen. Jadi memang pendekatan kejawen itu uh, lebih apa sih namanya? Bukan mudah ya, tapi mereka lebih mudah menerima kita karena saya pernah bertanya sama mertua saya bahwa mereka itu lebih cenderung kepada ajaran kekristenan. Ya, sekalipun mereka juga belum mengerti siapa sih yang mereka sembah, mereka hanya tahu Tuhan. Nah, puji Tuhan ketika mertua saya sebelum meninggal, kedua-duanya sudah percaya Yesus. Itu yang saya sangat syukuri. Nah, memang kita di daerah Jawa, khususnya di daerah seperti kami di daerah Ambarawa dan sekitarnya itu, Ungaran, Semarang, itu masih bisa dikatakan Islam Gejawen ya, yang masih toleransinya luar biasa. Jadi bagi saya memang untuk budaya Jawa ini kita masih bisa masuk di dalam konteks mereka. Salah satu konteks daerah kita di Jawa ini, mereka itu ada budaya ini ulang tahun syukuran itu kadesa ya, itu ada ulang tahun syukur desa ya, syukuran desa. Biasanya mereka tiap tahun ada nanggap wayang. Seperti deso. Petik deso ya, pokoknya gitulah Pak. Saya tidak tahu itu. Nah, jadi memang ketika saya melihat di dalam bagian tugas saya, salah satu untuk masuk di dalam misi itu kontekstual itu yaitu wayang. Di dalam tugas saya itu memang pembahasannya juga salah satu pendekatan wayang, sehingga budaya-budaya Jawa yang kita ada di Jawa ini kita bisa gunakan. Dan itu saya pernah pergunakan ketika mengadakan penginjilan. Ya, memang untuk daerah budaya Jawa ini agak sulit ya, khususnya orang Jawa ini untuk ketika kita bawa, ya mudah Pak Paulus bisa nanti membagi pengalaman di dalam pelayanan, khususnya untuk orang Jawa, bagaimana kita bisa menjangkau. Ketika mereka bilang engge, ya itu belum tentu engge. Ya, karena enggehnya mereka banyak. Menyenangkan saja supaya cepat berhenti bicaranya, ataukah memang itu enggeh, ya iya, seperti gitu. Jadi memang untuk pendekatan ke Jawa, khususnya untuk membawa mereka datang ke gereja itu masih agak bingung kita untuk membedakan mana enggeh iya dan enggeh kepangge. Ya, gitu. Ya, karena budaya mereka apalagi kan keris di belakangnya Pak ya. Di depan baik, di belakang belum tentu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain mau bicara? Pak, saya mau sharing. Saya memang dibesarkan, tidak dibesar, lahir di Jawa sampai kelas sampai SMP. Kemudian saya lahir di Ungaran. Kemudian saya tahun 85 itu ikut bapak saya pindah ke Bengkulu. Saya besar di Sumatera, jadinya sekitar 20 tahun Sumatera. Lalu setelah saya masuk pelayanan, setelah masuk sekolah teologi dan masuk dalam pelayanan, kami ditempatkan di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, di Lubuk Linggau, 1 jam dari Lubuk Linggau pelayanan kami, dan orang Jawa Transat itu menurut informasi mereka sampaikan, mereka itu transmigrasi di situ diantar langsung oleh Presiden Soekarno tahun 58, katanya begitu. Nah, yang menarik adalah saya justru bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa itu dengan komunitas mereka. Dan bagaimana kromo inggil, kromo, ya bahasa-bahasa yang halus dan seleb, saya lebih banyak belajar dengan mereka. Dan ketika
kita pelayanan di sana karena mayoritas juga Jawa, itu tradisi Jawanya itu hampir tidak terlupakan. Ya, ya ada tadi seperti yang disampaikan oleh teman tadi Pak Jimmy, ada acara-acara sedekah bumi dan lain sebagainya. Dan orang-orang kita yang notabene sudah percaya Yesus pun masih melakukan. Nah ini eh, tidak mudah memang ketika kita apa ya berbicara tentang firman Tuhan untuk langsung mengkat bahwa itu keliru, itu salah. Ya waktu itu memang butuh perjuangan untuk supaya mereka itu jangan sampai terus tradisi yang sebenarnya tidak perlu itu terus terbawa juga di dalam kehidupan kekristenan mereka. Bukan berarti langsung meniadakan, tapi memang tidak mudah Pak untuk mengingatkan, mengajak mereka bahwa ketika mereka ada sesuatu yang menurut orang tua itu rasanya benar, padahal kalau kemarin kita bicara tentang mitos itu kan, ya itu pasti tetap akan kebawa juga. Dan itu sudah mendarah daging. Jadi seakan-akan memang kita tidak bisa uh, membalik semudah membalik telapak tangan untuk menggiring mereka, kecuali kalau memang betul-betul mereka aku nggak akan lagi dengan budaya itu, nah, lain lagi. Tetapi faktanya dalam pelayanan itu diperhadapkan. Ada lagi satu lagi mungkin, kalau tidak ada kita lanjut dengan yang akan presentasi ini yang siap tadi. Silahkan yang sudah siap untuk presentasi satu orang. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Saya akan coba mempresentasikan hasil dari apa yang saya buat semalam ya. Ini bukan tentang apa ya, benar apa yang kita sampaikan. Disinilah kita belajar untuk dikoreksi, untuk menyampaikan pendapat atau salah. Nanti kan ada Bapak dosen yang akan menyampaikan, akan menilai atau menambahkan yang kurang gitu ya. Saya judulnya Teologi Lintas Budaya dalam Praktek. Itu latar belakangnya itu memberitakan Injil merupakan salah satu kewajiban untuk semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pemberitaan Injil adalah kabar baik bagi orang percaya dan kabar penghakiman buat orang yang berdosa. Namun di sisi lain juga harus disampaikan kepada semua orang yang belum mengenal Kristus. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat, maka seorang hamba Tuhan dituntut untuk melakukan pemberitaan Injil dengan beragam macam jenis pelayanan. Strategi dalam sebuah misi sangat penting untuk dipelajari, apalagi jika sedang bermisi dalam konteks budaya yang berbeda. Strategi ialah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pelayanan lintas budaya adalah satu kegiatan atau usaha di dalam memberikan pelayanan kepada orang lain di dalam konteks budaya yang berbeda dan menyesuaikan dengan budaya yang ada. Rumusan masalahnya, bagaimana cara mengaplikasikan pelayanan lintas budaya di masyarakat. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran dalam mempraktekkan pelayanan lintas budaya yang dapat diterima oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, manfaat penulisan secara teoritis menjadi sumbangsih buat para hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan pelayanan lintas budaya. Itu belum tentu juga apa ya. Yang pertama itu pembahasannya strategi di dalam pelaksanaan pelayanan lintas budaya itu saya mengambilnya di dalam 1 Korintus 9:11-23. Di dalam hal pelayanan lintas budaya bisa mengikuti cara pelayanan Rasul Paulus, yaitu di dalam 1 Korintus 9:19 Paulus menjelaskan bagaimana cara memenangkan banyak orang untuk Kristus, yaitu yang pertama tahu menempatkan diri di mana orang itu berada. Menyadari keberadaannya sebagai seorang hamba, ia merendahkan dirinya supaya ia dapat menangkan sebanyak mungkin orang di dalam. Ya, kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-19-22, di sana ada terdapat strategi Paulus untuk mencapai tujuannya. Untuk dapat memenangkan sebanyak mungkin orang, Paulus menjadi seperti seorang Yahudi bagi orang Yahudi, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, menjadi seperti orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat bagi mereka yang hidup tidak di bawah hukum Taurat, dan menjadi seperti orang yang lemah bagi mereka yang lemah. Karena waktunya cuma 10 menit ya Pak ya. Ya, belum.
tidak menjadi egois. 1 Korintus 9 ayat 21. Paulus di dalam ayat yang 21 menjelaskan, mengatakan, bagi orang yang hidup di luar hukum Taurat, sekalipun aku hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Paulus ingin mengatakan bahwa ia sedang melayani Yunani kafir, karena orang Yunani tidak mau mempercayai hukum Taurat, dan mereka juga bukan orang Yahudi, dan bisa juga hal itu menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain, baik yang telah mengikuti iman Kristen maupun yang tidak. Meskipun Paulus melakukan pelayanan terhadap orang-orang kafir. Yang ketiga, tidak menjadi eksklusif dan menutup diri. Yaitu 1 Korintus 9, 19 sampai 20. Di dalam ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut, aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Meskipun Paulus menjadikan dirinya seorang hamba, di dalam ayat 19 sebenarnya Paulus sedang menyesuaikan atau menyamakan dirinya dengan orang-orang yang sederhana yang ia layani. Paulus melakukan sikap tersebut sebagai kerendahan hati yang sederhana sebagai seorang rasul. Paulus berusaha melakukan atau mengusahakan dirinya menjadi diri sebagai seorang hamba agar ia bisa memenangkan orang-orang Yahudi. Kesimpulan, strategi misi lintas budaya yang dilakukan oleh Paulus ada 3 hal, yaitu yang pertama, Paulus tahu menempatkan diri dan tidak menutup diri. Penting sekali dalam pelayanan bahwa dimanapun kita berada itu tidak menutup diri dengan orang lain. Kita perlu seorang pelayan terbuka serta menerima kebudayaan setempat. Kita juga harus belajar budaya di mana kita berada, sehingga ketika berada di satu tempat yang mungkin bagi kita asing, ketika kita berada di sana mengikuti, kita akan diterima oleh masyarakat setempat. Sejauh hal itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Asal tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita buat ya. Tuh. Sifat terbuka di dalam pelayan lintas budaya seperti mengikuti bahasa, belajar kebudayaan, dan memahami pandangan dunia setempat. Yang kedua, Paulus tidak menjadi egois. Meskipun Paulus seorang rasul, justru ketika ia menjadi seorang rasul, kehidupannya benar-benar berubah. Tentu hal itu karena Tuhan yang menempatkannya, sehingga ia bisa menjadi teladan dan berkat bagi orang-orang lain. Selain itu, memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada orang percaya kepadanya. Sehingga bagi Paulus, kemanapun ia berada atau pergi, maka ia selalu memberitakan Injil. Yang ketiga, tidak menjadi eksklusif, menutup diri. 1 Korintus 19:11. Meskipun Paulus menjadikan dirinya seorang hamba di dalam ayat 19, sebenarnya Paulus sedang menyesuaikan atau menyamakan dirinya dengan orang-orang yang sedang ia layani. Paulus melakukan sikap tersebut sebagai kerendahan hati yang sederhana sebagai seorang rasul. Paulus berusaha melakukan atau mengusahakan dirinya menjadi diri sebagai seorang hamba agar ia bisa memenangkan orang-orang Yahudi. Ini nomor berapa yang dikerjakan ya? Nomor 9, Pak. Nomor 9. Oke, mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau disampaikan dari Mas. Ada Pak dari Priska. Tunggu, Pak. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti ada Pak dosen yang jawab ya. Dari ketiga strategi ini, secara khusus strategi yang pertama yaitu tahu menempatkan diri. Apakah strategi ini bisa dipakai untuk semua kalangan budaya dan apakah itu relevan di masa sekarang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan coba menjawab ya. Hal yang paling pertama ketika kita ditempatkan di satu tempat atau kita pelayan di satu tempat adalah kita tahu menempatkan diri kita di sana. Mengikuti budaya orang di sana, bagaimana kita bergaul dengan orang di sana, bagaimana kita juga belajar bahasa di sana, sehingga orang-orang yang ada di sana juga dapat menerima keberadaan kita. Coba kalau kita datang, tidak menempatkan diri, saya ditempatkan di Bojaya. Saya langsung bilang, saya ini penginjil. Kamu tidak mengikuti apa yang saya sampaikan, bahaya kamu. Kalau kita bilang, orang tidak akan menerima saya. Tetapi bagaimana saya itu mengikuti orang-orang di sana itu dalam hal
Apa yang dilakukan tidak semua apa yang saya lakukan tidak saya ikuti ya, tetapi saya itu masuk di sana itu bukan untuk mengikuti apa yang dilakukan. Contohnya ketika orang katakanlah di sana kalau kita di NTT kan kebanyakan merapu ya. Nah, kita ada di sana itu bukan mengikuti ajaran merapunya. Menempatkan diri itu bukan mengikuti ajaran merapunya. Menempatkan diri itu bagaimana kita ikut di dalam itu, menyaksikan tetapi kita belajar dari itu. Sehingga dengan keberadaan kita nanti itu ketika orang sudah terima kita itu, kita dengan gampang untuk memberitakan Injil. Itu sih. Kalau ada tambahan dari Bapak dosen silakan Pak. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada tanggapan dari bagian ini. Ini temanya adalah Saya mau bertanya, Pak. Ya, maksud saya itu kan di strategi ketiga kakak itu kan tentang tidak menutup diri. Yuk. Nah, tidak menutup diri ini kan maksudnya kan kita harus terbuka terhadap budaya setempat begitu. Nah, ada budaya yang menerima kita dan ada budaya yang tidak langsung menerima kita begitu loh, Kak. Nah, Terus, jadi pertanyaan saya, yang maksud kakak strategi ketiga ini kita pakai untuk khusus untuk budaya yang dengan cepatnya menerima kita atau semuanya begitu? oh sebenarnya itu kan di awal itu sudah di yang pertama aja sudah menyampaikan bahwa kita tuh sebenarnya untuk semua bukan hanya tertentu saja ya. Makanya sebelum itu kita harus juga memposisikan diri kita di sana. Makanya ke awal yang pertama tadi saya bilang tahu menempatkan diri. Nah kan tidak kita langsung apa ketika kita berada di satu tempat itu bukan kita eksklusif, bukan kita tutup diri, tapi kan kita juga harus bergaul toh. Kita juga harus berkomunikasi dengan masyarakat setempat toh. Sehingga keberadaan kita di sana juga kan orang tahu bahwa oh ini orangnya baik, katakanlah kalau Shirley itu berbuat baik, Shirley itu menolong orang, Shirley itu oh, punya hati untuk apa orang yang susah. Oh dia itu baik. Dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, kamu juga dengan gampang untuk mengungkapkan identitasmu siapa. Baik, Kak. Bagaimana kalau kita sudah membuka diri, tapi budaya tersebut yang tidak mau membuka diri untuk menerima kita? Strategi apa lagi yang akan kita gunakan untuk bisa memberitakan atau bisa menyampaikan berita Injil? Ya, mungkin saya bisa bantu sedikit. Kalau kita pun tidak bisa diterima, inilah pentingnya kita itu, kita harus berbaur. Saya rasa ketika kita berbaur dengan masyarakat, kita bergabung dan mengikuti budaya, memang kita harus mengikuti budaya. Bukan berarti semua budaya itu kita ikutin. Tetapi ada budaya-budaya yang kita bisa ikutin. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, seperti saya katakan bahwa wayang itu ada sedekah dusun. Nah, kita bisa enggak ikut itu? Kita bisa ikut, hadir di situ. Terus kemudian ada budaya mereka biasa di tempat di Jawa ini, budaya yang apa? Ini ada tolak bala. Kita ikut enggak? Enggak ikut. Terus ada mereka juga berdoa di makam. Kita ikut enggak? Enggak. Jadi ada budaya-budaya yang kita ikut dan ada apa yang tidak bisa kita ikut. Tujuan kita berbaur itu supaya kita diterima. Pendekatan-pendekatan kita banyak. Jadi saya rasa ketika kita ditolak dalam budaya itu, ya saya rasa kita harus koreksi diri. Ya kita berbaur lah dengan masyarakat. Dan budaya kita bisa pakai untuk bisa memberitakan Injil. Ya, terima kasih. Oke, saya tambahkan sedikit Pak. Makanya kan penting sekali ketika kita berada di satu tempat itu harus menjalin komunikasi yang baik kepada orang kunci di sana, kayak RT, RW, kepala desa juga itu kan penting. Baru ke masyarakat di bawah itu.
tetangga, dan yang lain-lain. Yang intinya itu membangun relasi yang baik. Sehingga ketika kita itu bakal ada di sana, orang tidak selalu bilang kita, oh itu dia begini, tidak. Karena kita sudah membangun sesuatu yang orang lain sudah terima di dalam diri kita. Itu sih, kalau ada tambahan dari teman-teman. Iya, dari saya ya. Dan saya bukan bertanya tapi menambahkan dari apa yang sudah disampaikan. Seperti Pak Gembala, Pak Jimmy, kemudian Pak Dawa sudah sampaikan, tapi saya mau menambahkan sedikit bahwa terkait dengan pengalaman saya juga terkait bagaimana caranya budaya tersebut itu menerima kita. Memang semua tahu bahwa daerah Sunda itu fanatik, daerah garis keras. Dan sebelum masuk di sana saya sudah punya pemikiran tersendiri, oh ini berarti akan ini, kalau begini berarti akan begini, begitu. Tapi ketika saya ke sana, bagaimana caranya agar mereka atau budaya tersebut, orang-orang di situ dapat terima saya dengan baik. Yaitu ketika saya ke sana itu, saya menunjukkan bahwa saya tidak menyembunyikan identitas saya sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi saya sebagai mahasiswa yang PKL di satu yayasan, kemudian saya berada di situ dan saya tinggal di situ, jadi sambil kerja atau di yayasan. Kemudian saya pergi menghadap RT RW bahwa saya di sini, ini KTP saya. Akhirnya dengan itu mereka terima saya. Kemudian saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan RT RW, kegiatan sosial yang ada di situ. Selain itu ajak terus terlibat dalam ajar anak-anak les, anak-anak di situ, anak-anak dari anak-anak di situ. Terus adakan kegiatan seperti penanaman pohon, terus ikut tradisi atau tidak ikut kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Akhirnya sosial kita seperti itu. Akhirnya orang itu terima kita. Kok orang Kristen ini dia tuh tujuannya seperti ini, tapi tidak seperti apa yang kami pikirkan. Nanti mereka akan berpikir seperti itu. Jadi dengan perilaku kita, dengan sosial kita, kita berbaur dengan budaya tersebut sehingga mereka dapat terima kita. Dan salah satunya saya pernah ikuti waktu puasa. Saya ikut puasa full waktu bulan puasa itu. Jadi saya tidak masak karena di situ mayoritas semua, saya sendiri minoritas. Sehingga saya ikut puasa sampai sebulan penuh. Akhirnya mereka yang tadinya mulai jauh, mulai ikut dekat, main sampai ke rumah saya, sampai Pak Haji datang ke rumah, tinggal masak bersama. Minta tolong untuk buat sertifikat, akhirnya untuk sertifikat untuk anak ngaji. Akhirnya tolong mereka di situ. Sampai ujung-ujungnya Pak RT bilang, Yoram cocok jadi RT di sini. Karena adakan kegiatan-kegiatan kerja bakti dengan masyarakat begitu. Jadi mereka terima. Sampai sekarang komunikasi saya dengan Pak Haji, kemudian beberapa RT masih aktif sampai sekarang. Karena pembawaan kita yang pertama juga. Cara kita terima budaya tersebut, bagaimana, adaptasi bagaimana. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Nah, ini saya tutup poin saja. Habis ini kita istirahat, nanti masuk jam 10 begitu ya? Ya Pak. Atau nanti dilanjutkan yang Ya Pak, presentasi yang istirahat dulu Pak. sebentar, saya minta 2 menit saja. Jadi ini kan temanya tentang pendekatan teologis ya. Jadi pendekatan ini melibatkan memahami budaya, agama, dan konteks teologis. Nah, coba kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Itu pelayanan Paulus di Athena. Ya. Lalu Paulus berdiri di situ, kemudian dia mengatakan, aku memberitakan kepada kamu, ayat 23 itu, tentang Allah yang tidak kamu kenal. Ya, karena di sana di Athena itu ternyata banyak patung-patung, ya. Banyak dewa-dewa yang mereka sembah. Jadi, nah ini salah satu cara bagaimana mendekati secara teologis. Jadi pemberitaannya itu tetap kepada kebenaran firman Allah, tetapi juga kita harus memahami budaya, agama yang ada di sana. Ya.
Jadi apa yang cocok kira-kira untuk pemberitaan itu? Demikian ya. Oke, kita istirahat dulu, nanti kita sambung jam 10. Saya berharap sudah ada yang mau prestasi. Terima kasih, Tuhan berkati.